Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau seandainya a nya 0, maka persamaan ini menjadi persamaan linear, tidak lagi persamaan kuadrat. Oke, kita perhatikan ada 3 persamaan kuadrat. Yang pertama a nya adalah 2 ya. Kemudian b nya berapa? Ya, 4 ya. Lalu c nya adalah min 1. Nah, kita harus kenal mana a, mana b, mana c. Kemudian yang kedua, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. A nya ini 1, kemudian b nya 3, c nya berapa kira-kira? Ya, c nya adalah 0. Yang ketiga atau yang c, x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. A nya berapa? 1 ya. B nya, ya, B nya adalah 0 dan C nya adalah min 9. Jadi A itu di depan x kuadrat atau variabel yang kuadrat, kemudian B nya di depan variabel x, lalu C nya adalah konstanta. Nah, itu bentuk umum dari persamaan kuadrat, dan kita tahu mana A, B, dan C. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama faktorisasi, yang kedua yaitu melengkapi bentuk persamaan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Nah, pada video pembelajaran ini kita membahas 2 saja, faktorisasi dan rumus ABC. Oke, yang pertama, faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, terlebih dahulu kita cari 2 bilangan memenuhi syarat bahwa bilangan itu hasil perkaliannya sama dengan a kali c. Ini a kali c ya. Ya. Kemudian jumlah kedua bilangan tersebut adalah sama dengan B. Nah, misalkan bilangan itu adalah x1 dan x2, maka x1 kali x2 sama dengan AC. Lalu jumlahnya sama dengan B. Jadi untuk menyelesaikannya kita gunakan prinsip faktorisasi. Jika A kali B sama dengan 0, maka otomatis A sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0. Untuk lebih paham kita coba lihat 3 contoh. Yang pertama, x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Ya, berarti A nya 1, B nya min 3, kemudian C nya min 28. Lalu kita cari 2 bilangan, misalnya bilangan itu adalah x1 dan x2, maka x1 kali x2 harus sama dengan A dikali C, yaitu C nya min 28 sama dengan min 28, dan jumlahnya adalah min 3. Jadi x1 tambah x2 itu adalah min 3. Oke, kita perhatikan hasil perkaliannya adalah min 28, jumlahnya adalah min 3. Nah, dari sekian banyak perkalian yang sama dengan min 28, maka yang memenuhi adalah yang ini ya, karena jumlahnya min 3. Jadi seperti itu, min 7 dan 4. Lalu kita tulis kembali soalnya, x kuadrat kurang 3x kurang 28, x tambah x1 tambah x2. Kita ganti x1 nya tadi min 7,
kemudian X2 nya 4. Kemudian berdasarkan prinsip perkalian bahwa A kali B sama dengan 0, berarti A sama dengan 0 atau ya B sama dengan 0 juga. Oke, berarti X kurang 7 sama dengan 0, min 7 nya pindah ke kanan, jadi 7, X sama dengan 7. Kemudian X tambah 4 sama dengan 0, dan X sama dengan min 4. Jadi akar-akar persamaan yang dimaksud adalah 7 dan min 4. Contoh yang kedua yaitu 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti A nya 3, kemudian B nya 2, lalu C nya min 5. Nah, kita cari dua bilangan, misalnya bilangan itu adalah X1 dan X2. Maka kita pastikan bahwa X1 kali X2 itu sama dengan A kali C, dimana A nya 3, kita udah tahu tadi 3, C nya min 5, sama dengan min 15. Dan kalau dijumlahkan X1 dan X2 itu adalah 2. Kita perhatikan dari sekian bilangan yang hasil kalinya min 15, maka yang cocok adalah yang ini. Kenapa? Karena min 3 tambah 5 sama dengan 2, yang lain tidak. Jadi bilangan yang memenuhi syarat yang di atas adalah min 3 dan 5. Oke, kita tulis kembali soalnya 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, karena di depannya 3x kuadrat, maka di sini juga kita tulis dulu 3x. Kalau sini 2x kuadrat berarti sini 2x, di sini 2x, begitu ya. Kalau 5 berarti sini 5, sini 5, seperti itu terus. Oke, kita ganti X1 nya adalah min 3, kemudian X2 nya adalah 5. Ini sehingga jadinya 3x dikurang 3 dikali 3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, berdasarkan prinsip perkalian, jika A kali B sama dengan 0, maka otomatis A sama dengan 0 atau B nya yang 0, B sama dengan 0. Oke, kita perhatikan yang pertama, 3x kurang 3 sama dengan 0. Berarti kalau ini kita pindahkan ke kanan, jadinya 3 sini. Luas kiri dan luas kanan kita bagi 3 sehingga menjadi x nya 1. Yang kedua yaitu 3x tambah 5 sama dengan 0. 5 nya pindah ke kanan jadi min 5. Kemudian luas kiri dan luas kanan kita bagi 3, jadi x nya menjadi min 5 per 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud adalah 1 dan min 5 per 3. Soal yang ketiga, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Maka kita tahu A nya 1, B nya 3, kemudian C nya 0. Kita cari dua bilangan, misalnya x1 dan x2 dia. Maka x1 dan x2 itu perkaliannya harus sama dengan A kali C. A nya 3, C nya 0. Perkaliannya 0, jumlahnya 3. Ya pasti cuma 0 dan 3 ya. 0 kali 3 kan 0. Lalu kita terus lagi soalnya. X1 nya 3, X2 nya 0. Berarti X3 tambah X tambah 3 dikali X sama dengan 0. Kita gunakan prinsip perkalian. Nah, ketemulah akar-akarnya adalah min 3 dan 0. Nah, itulah cara faktorisasi dalam menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu cara kedua yaitu dengan rumus ABC. Tentu saja kita harus tahu mana A, mana B dan C ya.
Jika X1 dan X2 adalah akar-akarnya, maka persamaan tersebut adalah X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. X2 juga hampir mirip, cuma bedanya di sini saja. Nah, itu. Yang satu tambah, yang satu kurang. Oke, kita lihat contohnya. Dengan rumus ABC, carilah akar-akar persamaan berikut. Kita contohkan soal yang pertama. Soal pertama ini X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya min 24. Maka kalau kita satukan ini, kan X1 dan X2 ya, kita buat dan hampir mirip, jadi kita satukan aja plus minus. Nah, kita ganti B-nya dengan berapa tadi? Min 2. Kita ganti B-nya dengan min 2, kemudian A-nya 1, C-nya min 24. Terus yang di bawah A-nya ganti dengan 1. Nah, kalau kita selesaikan jadinya min kali min plus 2. Min 2 kuadrat 4, min 4 dikali 1 dikali min 24 adalah 96. Lalu kita bagi 2, maka hasilnya 2 plus minus akar 100. Akar 100 adalah 10. Sehingga kita temukan akar-akarnya adalah yang pertama 2 tambah 10 bagi 2, 6. Kemudian yang kedua 2 kurang 10 min 8 bagi 2, min 4. Jadi akar-akar persamaan yang dimaksud adalah 6 dan min 4. Oke, saya kira dua itu dulu. Nanti untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, ini silakan Anda coba kerjakan latihan ini, mudah-mudahan bisa lebih paham tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat.